Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Agung Enggal Nugroho. Saya adalah peserta Latsar LAN KDOD Samarinda, angkatan ke-16 tahun 2020. Ini adalah jurnal kami yang ke-10 dengan salah satu tema penting, yaitu mengenai pelayanan publik. Bapak Ibu Saudara sekalian, materi ini disampaikan oleh Ibu Veronica Hananaibaho. Beliau menyampaikan tentang materi ini cukup dalam gitu ya. Kami hanya akan memberikan review sedikit tentang materi ini. Bahwa pelayanan publik merupakan salah satu materi yang penting dan harus diketahui oleh seluruh CPNS dalam hal ini, karena ini membahas tentang peran dan kedudukan PNS dalam NKRI. Sebagaimana diketahui bersama bahwa seorang ASN memiliki 3 tugas utama. Yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik, kemudian pelayan publik itu sendiri, dan terakhir adalah menjaga atau penjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini tentu menjadi materi yang sangat penting gitu ya. Pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Jadi pelayanan publik ini adalah salah satu tugas yang sangat penting yang harus dijalankan oleh setiap abdi negara, ASN, atau PNS. Ketika berbicara tentang pelayanan, bahwa public service is everybody business gitu ya. Di kondisi kita saat ini, hampir semua pelayanan itu menjadi sesuatu yang berorientasi kepada bisnis, barangkali gitu ya, bahwa pelayanan itu saat ini tidak jarang ya, bukan semua, tapi jarang free gitu ya, seolah-olah bahwa tidak ada yang gratis dalam pelayanan gitu. Padahal pelayanan publik itu adalah hak dari setiap warga negara. Kalau kita lihat gambar di sini, ada jargon-jargon lucu yang sering kita jumpai memang di kehidupan nyata. Salah satunya misalnya ada kalimat, kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Tapi kadang-kadang dibalik ini, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah gitu. Nah ini hal-hal seperti ini tentu harus kita kembalikan kepada marwahnya. Jangan sampai hal-hal yang mudah dijadikan sulit gitu ya, karena alasan-alasan birokrasi dan lain sebagainya. Gambar ini baik di bagian tengah ini ya, di atas, dengan ditangkapnya orang-orang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka pelayanan yang tadinya sulit bisa jadi mudah. Kemudian itu kalau kita lihat di puskesmas misalnya, ada puskesmas yang sampai dengan hampir siang kok nggak buka-buka gitu ya. Padahal ini kan pelayanan publik gitu, harusnya dari pagi sudah buka. Dimana di situ contohnya sudah banyak masyarakat yang mengantri untuk mendapatkan pelayanan tersebut. Ini tentu contoh-contoh yang dahulu barangkali sering kita jumpai, dan diharapkan ke depan tidak akan muncul lagi model-model yang seperti ini. Termasuk nih ketika kita lihat contoh yang di tengah, ngurus berkas, 3 bulan lagi baru jadi. Ini contoh-contoh yang sangat luar biasa ya, karena tidak adanya kontrol maupun etikat untuk selalu memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Budaya santai, budaya-budaya lama yang nyaman gitu kadang-kadang sulit sekali dihilangkan dari lingkungan aparatur sipil negara kita. Prinsip pelayanan publik tentu ini ya, ada 9 prinsip gitu ya, mulai dari berkeadilan, adil, tidak membeda-bedakan, kemudian akuntabel, terukur gitu ya, bertanggung jawab, kemudian partisipatif, melibatkan banyak orang, melibatkan semua pihak, transparan, tidak ditutup-tutupi, tidak sembunyi-sembunyi, kemudian aksesibilitas,
dapat diakses, kemudian responsif, efektif dan efisien, mudah, murah, kemudian tidak diskriminatif. Ini adalah prinsip pelayanan publik yang harus diketahui dan dijaga gitu ya, diinternalisasi. Refleksi dan internalisasi tentu tadi ya, kami tentunya bisa memahami bagaimana pelayanan publik yang harusnya diberikan oleh ASN. Kemudian kami juga memahami tentang prinsip-prinsip pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Rencana aksi tentu pertama selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya. Kalau kami sebagai dosen tentu kepada mahasiswa, kepada uh, pimpinan kami gitu ya, kepada lembaga kami. Kemudian berusaha melakukan penelitian dan pengabdian yang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi perguruan tinggi tetapi juga bagi masyarakat, khususnya petani karena kami dari Fakultas Pertanian. Demikian Bapak Ibu sekalian review sedikit dari kami. Mari menjadi ASN unggul, berintegritas, profesional, inovatif, dan peduli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.